Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa alihi wa sahbihi atba'ihil hamatil lidinil qawim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan walladzina amanu wa amilu shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-birru husnul khuluq. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang baik ini, mari kita sama-sama selalu dan selalu taqarrub ilallah, selalu dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa kita melaksanakan apa saja yang menjadi perintahnya dan sekaligus kita tinggalkan apa yang menjadi larangannya. Lebih-lebih hadirin, pada saat ini umat Islam telah memasuki tahun baru Hijriah atau telah memasuki tahun baru Islam, yang mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang hari ini kondisinya lebih baik daripada kemarin, maka itulah orang-orang yang beruntung. Juga barangkali siapa yang hari ini dengan hari kemarin keberadaannya masih sama, berarti itu orang yang rugi. Kenapa rugi? Hadirin, ibarat orang berdagang tidak mendapat untung, hanya pokok saja yang tidak berkurang, hingga dapatnya hanya capek-capek saja. Tapi yang lebih parah lagi hadirin, barang siapa yang hari ini atau tahun ini keberadaannya lebih buruk daripada kemarin, maka itulah orang-orang yang celaka. Nah, oleh sebab itu hadirin, dalam tahun baru Hijriah ini mestinya pada akhir tahun kita berdoa untuk akhir tahun. Semoga kekurangan kita, maksiat kita pada tahun-tahun yang baru kita lewati diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga habis maghrib kita juga berdoa untuk awal tahun agar diberi kekuatan, kemudahan, diberi pertolongan untuk meningkatkan kualitas iman, untuk meningkatkan amal-amal kebaikan. Tapi kenyataan hadirin, banyak saudara-saudara kita yang salah mensikapi
datangnya tahun baru Hijriah ini. Banyak manusia yang semalam suntuk tidak tidur, tapi tidak digunakan untuk zikrullah, tidak digunakan untuk amal-amal kebaikan mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan banyak yang digunakan untuk bermaksiat. Tidak tidur semalam suntuk, waktunya hanya disia-siakan untuk perbuatan maksiat. Bahkan bulan Asyura atau bulan Muharram, tahun baru Muharram ini dianggap itu adalah bulan-bulan yang keramat. Dia banyak yang lari ke pantai cari berkah, lari ke gunung cari berkah, cari air terjun cari berkah. Nah, inilah hadirin, tahun baru Hijriah malah digunakan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia beranggapan makhluk-makhluk Allah yang namanya gunung, laut, air terjun dianggap bisa membawa berkah, dianggap bisa menyelamatkan diri. Ini adalah pengertian yang salah. Justru tahun baru Hijriah ini merupakan tahun yang baik untuk umat Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan-bulan Muharram ini juga disebut bulan Asyura, yang sering disebut bulan Sura. Kenapa demikian hadirin? Asyara yang artinya 10. Justru pada bulan Muharram ini, tepatnya tanggal 10 Muharram, terjadi 10 besar pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya taubatnya Nabi Adam diterima juga pada tanggal dan bulan ini. Selamatnya Nabi Nuh dari banjir besar juga pada tanggal 10 Muharram. Selamatnya Nabi Ibrahim dari kobaran api dari Raja Namrud sama dimuntahkan. Nabi Lot, Nabi Nuh selamat, Nabi Ayub selamat, Nabi Lut selamat. Ini juga pada hari dan tanggal yang sama, sampai 10 pertolongan Allah, 10 besar, yang mana Nabi Ayub telah diuji oleh Allah sakit selama 7 tahun. Sampai oleh masyarakat pun dibuang di tengah hutan, ditolong oleh Allah sembuh kembali juga pada hari dan bulan yang sama. Nah, oleh sebab itu hadirin, bagaimana untuk mensikapi tanggal 10 Muharram ini? Juga kita mendekatkan diri kepada Allah, seraya memberi pertolongan kepada saudara muslim, utamanya anak-anak yatim. Kita santuni pada bulan dan tanggal tersebut. Dan juga kita disunahkan untuk menyenangkan anak dan istri kita. Harta kita gunakan untuk menyenangkan anak dan istri kita, tepatnya atau utamanya pada hari dan tanggal tersebut. Nah, inilah hadirin, mari sekali lagi kita sikapi, jangan sampai pada tahun baru Hijriah ini kita gunakan
untuk memalingkan diri, berbuat syirik, menyembunyikan Allah dan menampakkan makhluk-makhluk Allah bahwasanya Allah itu Khalik, Allah yang menciptakan, yaitu dunia seisinya ini diciptakan oleh Allah, dan Allah Malik, Allah yang menjaganya. Makhluk-makhluk Allah ini setelah diciptakan dijaga oleh Allah, jangan sampai bikin madarat untuk kehidupan hambanya, yaitu yang bernama manusia. Dunia diciptakan oleh Allah untuk berkhidmat terhadap manusia, untuk melayani kehidupan manusia. Sebagai contoh, kalau Allah tidak menciptakan matahari, jelas manusia tidak akan hidup. Allah menciptakan air juga untuk manusia. Kalau manusia tidak diciptakan air, manusia juga tidak hidup. Allah menciptakan binatang, Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, ini juga untuk kehidupan manusia. Kalau Allah tidak menciptakan tumbuh-tumbuhan dan binatang, manusia pun juga tidak akan hidup. Termasuk Allah ciptakan angin. Ini juga untuk kehidupan manusia. Kalau Allah tidak ciptakan angin, maka manusia pun juga tidak akan hidup. Di samping itu hadirin, makhluk Allah dijaga oleh Allah. Kalau makhluk-makhluk ini enggak dijaga oleh Allah, berbahaya untuk kehidupan manusia. Matahari bisa jatuh, angin bisa berhenti. Seandainya angin berhenti 10 menit atau 5 menit, habislah manusia seluruh dunia. Nah, oleh sebab itu hadirin, kalau tahun baru Hijriah ini kita pada lari dari Allah, mensekutukan Allah, mendewa-dewakan makhluk Allah, sedangkan makhluk sendiri tidak bisa bikin manfaat dan madarat kalau tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi hadirin, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas iman kita. Kita fahami sekali lagi bahwasanya Allah Khalik, Allah yang menciptakan, Allah Malik, Allah yang menjaganya, Allah Razik, Allah yang telah menghidupi kita, Allah yang telah memberi rezeki kepada kita sekalian. Maka sangatlah tidak pantas kalau kita mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dalam kesempatan yang baik ini, pada bulan Muharram ini, semua yang hadir selalu dan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu dan selalu dibimbing kepada jalan kebenaran, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua yang hadir mendapatkan suatu kesuksesan hidup, baik dunia maupun akhirat. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizinal aminin wa takhalana wa iyyakum fi zumratil muwahhidin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bisabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.